Untuk semua anggota izin absen nih. Mobil Agung mau dibajak, mau dipaling sama bangsat ini nih. Anjing nih bangsat nih. Posisi di Serang. Alasannya ngomongnya kesurupan. Kesurupan tahu mobil orang, Nih kunci kontaknya nih, dibobol mobil Agung. Lagi ngopi mau dibawa kabur, Udah hebat lu, Udah apa gue ngicik-ngicik orang. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Saiful Bahri selaku Ketua DPD Aptrindo Banten. Terima kasih Pak Saiful sudah join di Trasgo, Pak. Sama-sama, Mas. Baik, Pak, menarik terkait podcast yang sempat Pak Saiful share yang soal terkait Kementerian Merak Banten ya, Pak. Mungkin bisa singkat lagi, Pak. Sebenarnya apakah emang yang jadi keberatan itu tarif tolnya atau lebih ke apa nih, Pak, sebenarnya? Dua-duanya. Tarif tolnya itu rata-ratanya 23% loh, Mas. Itu tinggi banget, walaupun per 2 tahun. Sementara kita itu kan kenaikan ini kan rata-rata di 15% itu per 7 tahun. Iya kan, ketika ada isu BBM. Itu ininya gitu kan. Jadi itu suaranya jelas nggak, Mas? Jelas, Pak. Oke, iya. Jadi itu, jadi makanya ini kok kayak, waduh, ngambil ini gede banget per 2 tahun lagi kan, melebihi dari bunga bank jauh banget gitu kan. Jadi kalau 23 rata-rata berarti kan ada yang 25% gitu kan, dan sebagainya. Jadi itu, sedangkan tol Merak Cikupa itu adalah salah satu tol termahal loh di Indonesia. Itu jadi kemudian ya kita soroti adalah SPM mereka itu rendah. Oh iya, standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh Kementerian PUPR itu kan sesuai dengan apa Kepmennya yang nomor 16 tahun 2014 kalau nggak salah itu kan ada 8 hal kalau nggak salah, itu kan ada kondisi jalannya, ya kan, SPM-nya itu masih sangat jauh dari cukup aja belum cukup ini. Nah ini naik terus gitu kan, naiknya wah gila 23% rata-rata. Iya, nah kita kan coba yang lewat tol Merak Tangerang itu kan bukan hanya orang Banten, teman-teman anggota kita dari Sumatera dan dari Jawa yang mau ke Sumatera juga. Ya itu yang jadi keberatan kita. Kok pemerintah tega-teganya gitu kan menetapkan, kan usulan nggak mungkin. Kan ada ya bahwa kan kalau bahasa orang tolnya sih bahasanya itu kan pemerintah yang menaikkan, nggak bisa, usulan tetap dari operator tol kan, itu Mas. Jadi ini kan ada 8 inilah yang harus dipenuhi oleh Astra Tol itu gitu. Ya Mas. Itu Mas. Ya, tapi sebenarnya kalau mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang jadi acuan operator tol untuk menaikkan itu, Pak, sebenarnya apakah juga diatur besaran tarifnya, Pak? Apakah hanya yang diatur untuk per 2 tahun sekali, Pak? Enggak per 2 tahun sekali aja yang diaturnya. Harusnya itu kan kita dilibatkan juga sebagai pengguna, dan ini tidak dilakukan gitu kan. Dan atas persetujuan kalau mampu, ya kan, pengguna jalannya. Ya kan kalau kita bicara itu kan bukan hanya perusahaan tracking aja yang akan melewatin itu gitu kan, tapi banyak kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Sementara SPN-nya masih sangat jauh gitu kan. Nanti kan bisa ada, kalau kami mencatat ya, ada beberapa hal yang memang menurut saya masih sangat ini. Contoh sarana, ya kan, sarana dari mulai jalannya itu sendiri banyak berlubang dan banyak bergelombang. Itu yang ini, sehingga akhirnya banyak menyebabkan kecelakaan gitu kan.
Dan kecelakaan itu sendiri, saya nggak setuju kalau selalu dikaitkan dengan human error. Kalau kita bicara human error, itu kan sesekali. Tapi kalau kejadian berkali-kali, itu bukan human error lagi. Itu adalah pelayanan standar minimalnya itu sangat jauh dari cukup. Itu kalau menurut saya gitu kan. Kemudian rest area, ya kan? Rest area itu harusnya coba bandingkan dengan rest area yang di Jabodetabek, ya kan? Harusnya dengan volume kendaraan yang meningkat, ya kan? Harus dibarengi oleh perluasan rest area sehingga akhirnya tidak sempit. Keamanan di situ, keamanan akibatnya apa? Keamanan tidak terjamin, ya kan? Hilang ban, hilang kadang transmisi, ya kan? Kemudian ada beberapa hal yang sopir truk dirugikan gitu kan, kehilangan dompet dan sebagainya. Penerangan kurang memadai di rest area-nya sendiri, ya kan? Kemudian tadi kapasitas penampungannya itu coba udah berapa puluh tahun gitu kan, itu tidak berubah, tidak diubah, tidak diperbaiki. Sebenarnya kenaikan tiap tahun itu lebih dari 10%, Mas. Itu jumlahnya ya gitu kan. Jadi sangat ini. Kemudian ya jangankan ketika nyaman, nggak nyaman lah. Ya kan itu ininya. Itu dari sisi SPM-nya ya. Kemudian fasilitas penunjang juga. Fasilitas penunjangnya itu saya lihat reflektor itu di sepanjang jalan itu ada beberapa itu buram, tidak memantul. Itu kan bahaya juga. Ini gitu kan. Kemudian ada juga lampu penerangan yang tidak kurang begitu memadai. Harusnya kan udah paling mahal gitu kan. Salah satu paling mahal harusnya cobalah diperbanyaklah pelayan supaya lebih aman gitu kan. Kemudian ada juga pembatas tambahan tanpa reflektor gitu kan. Itu sangat membahayakan kami. Kan udah sama-sama tahu kalau di tol itu yang paling banyak laka itu kan kendaraan truk. Ya kan? Baik yang dari Sumatera maupun dari Jawa yang melintas maupun truk yang dari Banten gitu. Itu kemudian selain tadi itu ada juga saya temukan padahal di dalam aturan masalah tol itu tidak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang dari jalan tol bus. Ya kan, seringkali berhenti di tengah jalan, di titik tertentu mengangkut penumpang. Dan itu dibolehkan. Ya kan? Itu bahaya menurut saya gitu kan. Karena mempersempit ketika berhenti di pinggir itu mempersempit katakanlah badan jalan gitu kan, jalan itu sendiri gitu kan. Kemudian adanya pihak ketiga juga, ya kan? Yang yang ikut terlibat ketika terjadi laka memutuskan gitu kan. Itu saya alami sendiri ya. Ada chief security-nya dulu pernah itu, waduh ngebela yang ini sehingga ujungnya mobil kita ditahan sebulan. Dia apa hubungannya gitu kan. Pihak ketiga yang sebetulnya nggak berhak. Sampai saya ancam ya sudah, kalau nggak saya masalahin deh gitu, baru gitu kan. Oknum lah ya. Artinya kenapa itu terjadi gitu kan. Jadi itu beberapa hal. Kemudian kalau keamanan keselamatan tadi ya, rawan pencurian ya kan, penodongan di rest area dan di jalan tol. Sekarang mulai nih karena kondisi jalannya gelap, di rest area kurang begitu terang, banyak tuh udah ada beberapa yang memang sindikat yang memang kan ada muatannya, ada gula, ada gandu, bahan itu gitu kan. Itu mereka mepet mobil gitu kan. Karena ada teman kita yang kehilangan juga kayak gitu, dibajak di tengah jalan, termasuk saya juga. Pernah kasus itu gitu kan. Dan banyak pejalan kaki dan penyeberang jalan. Itu beberapa yang menurut saya masih sangat kurang lah untuk diperhatikan oleh operator jalan. Tiba-tiba menaikkan dengan nilai yang fantastis, kalau menurut saya sih 23, rata-rata 20% itu. Ya kita aja pengusaha truk
ya kan 7 tahun baru 15% aja udah berjibaku gitu kan, bahkan 11% gitu kan. Kita jadi bebannya udah tol naik, tarif laut naik, kendaraan sendiri tiap tahun itu naik, bahkan lebih 10%-an gitu kan, ya kan, spare part naik, ya kan, ban juga naik. Sementara kita mau menyesuaikan harga kenaikan itu ke customer, mereka nggak mau sebagian besar gitu, ada apa-apaan gitu kan, naik mulu gitu kan. Makanya kalau dalam bisnis transportasi pakai mobil baru itu nggak akan masuk. Iya, yang ada subsidi silang gitu kan. Belum lagi permasalahan odol dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu Mas, yang kalau dari kami ya, kan kalau dari standar pelayanan minimal itu kan ada 8. Kondisi jalan tadi saya disebutkan ya kan, berlubang dan bergelombang. Saya pernah mengusulkan waktu itu Mas di Astrator, udah tangkepin aja lah yang muat-muat pasir itu, bukan anggota kita kok, itu justru yang muatannya berkali lipat, ya kan, merusak jalan gitu kan. Padahal kan harusnya pengguna jalan yang lain diuntungkan dong dengan berbayar itu, tapi kan merugikan juga. Nah, di mana sekarang tanggung jawab operator tolnya? Ya kan itu. Terus kemudian yang lain, kecepatan tempuh rata-rata dengan jalan bergelombang, ya kan, sekarang ada pengembangan jalan dan berlubang, itu jadi nggak optimal. Artinya gini, kalau kita bicara kecepatan 80 km per jam, kita punya tujuan ke Jakarta, karena jalan bergelombang dan berlubang, kita jadi pasti terganggu, belum kemacetan dan lain sebagainya gitu kan. Itu jadi nggak ke tempat, nggak sampai tepat waktu gitu kan. Kemudian aksesibilitas itu juga masih sangat kurang. Keselamatan tadi, mobilitas juga gitu kan. Unit pertolongan penyelamatan itu reaksi cepatnya agak kurang juga. Kemudian tadi tempat istirahat, pelayanan dan sebagainya. Dan ada satu lagi, yang ini, yang repot itu pengusaha itu ibarat udah jatuh ketimpa tangga kalau itu. Ketika terjadi, ketika mau mencabut itu menarik mobilnya dari petugas oknum, itu kita harus ngebayar juga lagi kan, dan jumlahnya itu ada 3 juta dan lain sebagainya. Itu ada aturannya nggak sih? Itu kan harusnya operator nggak boleh dong, walaupun itu oknum petugas gitu kan, merugikan, sangat merugikan bagi kita. Itu Mas. Baik. Kalau di media kan argumen dari operator kan, selain dari faktor inflasi kan juga mereka sudah melakukan investasi di sisi misalnya pembangunan lajur dan pembangunan 2 simpang susun Pak, seperti yang di Padang Balaraja Pak. Apakah itu tidak sepadan dengan kenaikan yang Pak saya sebutkan tadi Mas? Bisnis tol itu kan bisnis jangka panjang, ya kan? Tentu mereka udah ngitung revenue, opportunity-nya dan sebagainya, udah dihitung banget. Artinya bahwa dari sisi itu aman. Apalagi dengan pertumbuhan kendaraan, ya kan, yang luar biasa banyak. Itu pasti nggak mungkin lah, dia mengembangkan tanpa ada masuk dari itu gitu kan, dari pengguna tolnya, dan jumlah, tahu sendiri kan jumlah kendaraan setiap tahun kenaikannya gitu kan. Jadi kalau menurut saya, yaitu bagian sama tugas ini kenapa harus dibebankan kami dengan harga yang sangat fantastis gitu kan. 23% rata itu fantastis banget bagi kami Mas. Itu gitu kan, walaupun per 2 tahun ya, kita aja nggak menikmati kayak gitu kenaikan itu gitu kan. Karena itu menggerus profit kami juga gitu kan. Tetapi kalau pelayanannya memuaskan, ya kan, bagi kita mungkin keberatan. Kalau sekarang ya menurut saya luar biasa kita ditekannya gitu kan. Itu Mas ininya. Dan itu mah ya kewajiban mereka lah, nggak mesti, itu kan seolah-olah ketika itu bagian itu menarik ke kita lebih banyak gitu kan. Iya kan, jadi ditinggiin supaya ngebangun itu, nggak bisa gitu dong. Keluar modal dulu lah. Itu Mas ini ya. Apakah menurut Aprindo perlu diatur detail Pak? Maksudnya besaran tarif
maksimalnya berapa gitu di undang-undang? Ya, kalau bisa jangan lebih dari 10% lah. Ini kan 2 kali lipat lebih. Ya kan? Yang nggak boleh terlalu jauh dari bunga bank juga lah. Dan kita nggak pernah dilibatkan sebagai pengguna jalan tol gitu kan. Ya kan? Untuk masalah kenaikan ini selalu dibenturkan pemerintah dan pemerintah. Emang pemerintah menetapkan sendiri? Tidak kan? Atas usulan mereka kan? Iya kan? Iyalah ini yang jadinya kok. Jadi kalau bicara biaya logistik mahal, yang mahal menurut saya biaya sarana dan prasarananya. Ya mobil itu sendiri gitu kan. Kemudian supportingnya gitu kan. Yang ujungnya dibebankan ke biaya barangnya. Tapi faktanya dengan kayak gini kan jadi luar biasa bagi kami gitu kan. Beban yang harus kami tanggung gitu kan. Ya. Dan yang dilakukan operator untuk menaikkan tarif tersebut secara sepihak atau sudah melalui aturan yang bahasa mereka sih selalu jawabnya pemerintah, ya kan? Ya kalau yang intinya kita belum pernah dilibatkan dalam hal ini. Untuk kalau umpamanya di dalam ketenaga kerjaan ada serikat kan ya kan untuk bisa rundingan tripartit gitu. Kita nggak pernah, selalu dibenturkan dengan pemerintah. Ini yang selalu kami keberatan. Jadi saya menduga bahwa ini adalah mereka sendiri yang membuat mengusulkan untuk kenaikan itu gitu kan, kenaikan tarif itu gitu kan, yang menurut saya tahun ini sangat besar sekali gitu. Baik. Dan apakah selain dari Apindo melakukan audiensi terhadap operator, apakah sudah sampai mungkin ke di atasnya lagi seperti BPJT atau? Nah ini rencana Apindo Banten akan menyurati ke Menteri BPJT dan PUPR, ya kan, keberatan untuk kenaikan tol ini gitu kan. Saya sih nanti berharap minta didukung oleh teman-teman Indonesia lah, Apindo dan asosiasi yang lain kayak Organda, asosiasi pengguna jalan lah ya, kalau jalan berbayar itu yang memang harus didukung, karena haruslah jangan di kemudian hari setelah ini mereka menetapkan seenaknya sendiri gitu kan, tanpa kajian komprehensif yang ujungnya dibebankan kita semua, ya kan? Itu yang kami keberatannya. Kalau seperti itu kan jadi nggak fair dong. Ya kan kita aja nggak usah jauh-jauh. Ketika ada kenaikan tarif penyeberangan, kita dilibatkan oleh Kemenhub, ya kan? Agak Pasdap di situ, PPTD, ASDP semua dilibatkan. Sehingga akhirnya apa? Terjadilah sinkronisasi gitu kan, jalan tengah. Kan kita semua menghitung gitu kan. Nah ini kan besar banget. Sangat besar menurut saya, 23 itu berkali lipat gitu kan. Jadi dibebani oleh itu dan kenaikan yang lain. Orang mobil ya 7 tahun lalu masih 800 juta, sekarang udah 1,5. Ya kan? Sementara kita udah hampir 100%, kita naiknya baru 15%. Nggak ada yang 11% gitu kan ketika kenaikan isu BBM kemarin gitu kan. Itu mas ininya. Jadi kita ya nggak dianggap lah. Baik. Rencana untuk menyurati BPJT itu poin-poin apa nanti yang disampaikan Pak di surat tersebut? Ya tentu kita dari kajian yang nanti kita lakukan dari sisi kenaikan tarif itu sendiri besarannya, kedua dari sisi SPM-nya, yang ketiga dari pelibatan kita untuk dilibatkan untuk setiap kenaikan. Itu hasilnya. Dan seharusnya BPJT bisa mengintervensi itu ya? Harusnya. Kan dia yang ngatur semua. Ya kan? Walaupun keputusannya di pemerintah apakah BPJT atau Kementerian PUPR, saya nggak paham lah ini ya. Atau di DPR gitu kan, atau hanya BPJT itu sih yang punya regulasi aja gitu kan, seperti BPH Migas dengan Pertamina, yang tetap yang menaikkan kan Pertamina, ya kan?
Ya seperti itu, apa ataukah seperti itu? Kita alurnya lagi saya dalami dan saya pelajari. Kemana sebetulnya sampai kemudian keputusan menaikkan ini gitu kan. Ini kan, wah, luar biasa lah kalau menurut saya lah. Kenaikannya besar banget. Nah, merugikan kami dan masyarakat banyak. Baik. Pak, mungkin bisa kasih gambaran seberapa ketergantungan teman-teman tracking di Banten terhadap tol Tangerang Merak ini, Pak? Apakah tidak ada rute alternatif misalnya kalau kiranya memang dianggap mahal? Jalan satu-satunya ya tol ya itu Merak Cikupa, Tangerang. Kalau lewat jalan biasa kan dia tetap ada beberapa kota, kabupaten kota yang tidak dilewati oleh angkutan. Jadi ya alternatif satu-satunya itu. Makanya kami kan waktu itu mengusulkan untuk dibuat jalur logistik khusus gitu kan. Tapi ketika tidak ada pilihan ya berarti ya ke situ masalahnya. Kalau bahasa ini kan tujuannya memperlancar, ya kan mempermudah. Tapi kan faktanya kan tidak juga. Nggak terlalu lancar, nggak terlalu mudah juga karena bergelombang, berlubang, ya kan. Banyak rambu-rambunya juga tidak terang gitu kan, sudah kurang dan penerangan jalan juga gitu kan. Itu yang menjadi keberatan kita gitu kan. Jadi ini kan kita berbayar bahasa jalan premium gitu kan. Ya. Jadi belum ketika terjadi laka kita harus mengganti rumput, marka jalan dan sebagainya yang sebetulnya saya pikir sudah diasuransikan barangkali. Iya kan? Tapi dibebankan kita juga harus nego lagi gitu kan. Itu Mas ini. Baik. Kembali soal catatan soal kecelakaan, Pak. Kalau di Tangerang Merak sendiri itu jenis kecelakaan yang kerap terjadi apa saja? Sebagian besar dump truck ya, trailer juga, big box. Ya lebih banyak truknya lah. Hampir setiap minggu itu 2 sampai 3 kali. Setiap minggu Mas. Itu pasti terjadi laka. Jadi kalau kayak gitu, kalau pamannya sering kayak gitu, berarti kan bukan human error-nya gitu kan, tadi yang saya sebutkan di awal. Karena kejadian berulang, berarti gimana sih faktor pencegahan itu yang paling utama dibandingkan faktor selalu menyalahkan pihak ketiga. Harusnya introspeksi dong, evaluasi operator tol gitu kan untuk memperbaiki layanannya sehingga akhirnya kita merasa puas dengan lewat jalan itu. Ya, ini kan menurut saya masih sangat jauh dari cukup. Sangat tidak memuaskan gitu kan. Itu Mas. Itu. Kalau dikatakan ada kelalaian dari sisi SPM dan membuat kecelakaan, dari sisi apa Pak? Apakah juga terpengaruh dari lubang jalan yang berubah? Iya, itu kan lebih karena tidak dipenuhinya standar minimal pelayanannya yang tadi saya sebutkan tadi. Jalan berlubangnya ininya kurang cepat ditambal. Bergelombangnya lebih banyak. Saya sudah mengusulkan tolong truk pasir yang dari itu ya kan ditindak karena itu muatannya itu jauh lebih berat dibandingkan teman-teman yang dari industri dan pelabuhan. Tapi faktanya kan akibat itu merugikan semua pihak. Ya kan? Nah, tugasnya itu siapa? Operator tol dong, yang punya tol, yang ngelola tol. Ya kan, katanya safety the first bagian yang harus diutamakan. Ya kan, keselamatan, keamanan gitu kan. Jadi seperti itu, kita sudah pernah melapor tapi nggak ditindak gitu kan. Tetap aja jalan. Karena kan yang kita ini tidak semua angkutan itu anggota kita. Di situ berarti harus ada dong filternya gitu kan. Sebagai itu sih jangan sampai kemudian akibat 1-2 oknum ya kan yang ngangkut ke situ yang bukan anggota kita menyebabkan banyak laka karena tidak ada proteksi dari operator tol. Itu Mas. Baik, termasuk yang disampaikan tadi yang di rest area faktor keamanan itu memang apakah sama sekali ada pembiaran gitu Pak ketika memang ada pencurian atau semacamnya gitu Pak? Sudah beberapa kali melaporkan itu. Kalau kejadian sering, nanti kalau memang diperlukan foto-fotonya atau ini ya saya kirim lah ya.
ininya. Kalau kejadian kan itu berdasarkan pengalaman teman-teman dan saya sendiri. Saya sendiri gitu kan, teman-teman ada kehilangan ban. Nah, kalau di grup Aptrindo itu, wah Pak Ketua, itu rest area bogek gitu kan, salah satunya kan, itu kok gelap, ban saya hilang di situ, supir saya dibajak, ini gitu kan. Ya seperti itu yang terjadi. Dan itu sering, Mas. Berarti tanggung jawab siapa, pertanyaan saya? Ya kan, ketika sudah masuk ke situ harusnya luas ininya penerangan, kalau areanya diperluas, kan ada aturannya. 4 jam aja kita suruh istirahat, 2 jam sekarang juga harus istirahat juga. Kalau di aturan apa, undang-undang aturan kebijakan berkendara waktu ya, 4 jam rest area, 4 jam kita berkendaraan itu istirahat 30 menit. Ya kan? Ada nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan dan tambahan PM 60 tuh tahun 2009 yang mengatur untuk 2 jam berkendaraan kita diwajibkan untuk istirahat di rest area 15 menit. 2 jam loh. Intinya gitu kan. Supaya bisa berkendaraan dengan aman dan tidak terjadi laka di tengah jalan. Kan itu berarti ketika kita bayar, operator tol sudah menyediakan semua fasilitasnya. Ya kan, akhirnya kita compare. Coba bandingkan rest area di luar Merak Cikupa, ya kan? Apakah Cikampek dan lain sebagainya, sangat jauh. Itu apalagi di daerah industri gitu kan, yang mobilisasi angkutan kargonya itu tinggi banget ke Cikande, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, itu tinggi banget karena industri padat modal dan padatnya luar biasa, padat modal terutama ya ini. Makanya kan menurut saya komplain di sini gitu kan. Ketika di bedah Pak terkait struktur bisnis terapi ini, apakah memang besaran tarif tol ini cukup besar Pak dibanding ya sangat besar. Kalau kita bicara bedah ya, saya belum hitung. Tapi kalau kita bicara kenaikan dari tahun lalu, ya kan 23%, kita 100.000 aja, ya kan berarti 123.000. Kalau yang bergeraknya dari pelabuhan, ya kan itu sehari bisa 3 sampai 4 kali ke situ. Udah berapa yang harusnya saving 400.000? 200, kalau umpamanya 4 kali 2 sekitar 100 ribuan, itu kan 80.000 kali 1 bulan, kali sekian kendaraan, ya kan, belum yang untuk kendaraan umum gitu kan, itu selain truk gitu kan, ya otomatis tinggi lah gitu kan. Kalau dipresentasikan Pak, dari total cost itu berapa Pak? Misalnya kayak BBM kan lebih dari 50%, kalau tol ini berapa Pak? Masih di kisaran ini sih, masih di kisaran ya saya belum hitung secara detailnya ya. Ya seperti 1%-an lah ya ininya ya dari kita inilah, lebih dari 1% yang kita ininya kalau akumulasi secara keseluruhan ya. Tapi ini belum masih kita hitung secara keseluruhan gitu. Tapi intinya bahwa kenaikan ini sangat memberatkan. Artinya bahwa bagi kami pengusaha truk, asosiasi Aptrindo dalam hal ini, nggak usah jauh-jauh yang tadi saya sebutkan, sehari 3 kali melintasi, selisihnya 20.000 umpamanya, kali 60.000, satu mobil 60 kali umpamanya 20, berarti sudah berapa? Ya kan? Itu udah tinggi banget gitu kan, yang harusnya bisa saving gitu kan. Dan itu nggak mungkin dibebankan ke sopir. Nah, pasti kita ini. Dan repotnya lagi, pemilik barang belum tentu akan mengganti ongkos kenaikan itu, dibebankan ke kita. Kalau kita bicara akumulasi itu kan satu kesatuan, ya kan, dari harga truk itu sendiri, harga BBM, harga spare part, ban dan lain sebagainya. Kalau bicara akumulasi ya besar lah semuanya. Ini yang makanya
Ya nggak usah heran kalau odol tetap ini gitu kan. Seperti itu yang terjadi gitu kan. Karena memang biaya di jalan itu tinggi banget. Dan besaran itu konsisten ya Pak, sekitar di atas 20 ya, dari 2 tahun yang lalu Pak. Rata-rata 23%. Rata-rata. Iya kan? Per 2 tahun, artinya kalau dibagi 2 itu, kalau 23 berarti kita 11,5 kan? Iya kan? Itu. Menurut saya sangat tinggi banget gitu kan. Dengan SPM yang seadanya juga gitu Pak. Ya betul. SPM sangat jauh dari cukup. Iya kan? Parameternya apa? Seringnya terjadi kecelakaan di jalan. Truk tergelincir. Ya kan, ke bahu jalan, ke tengah jalan. Ya kan? Hampir, pokoknya seminggu itu pasti ada 2 atau 3. Dan selalu bicaranya human error gitu kan. Lah, jadi kita pun di setiap perusahaan ada cara bagaimana pencegahan gitu kan. Tapi ketika memang itu sudah tidak bisa dikendalikan oleh kita, ya kan, pertanyaannya adalah berarti kan ada hal lain dalam ini jalan, ya kan, bisa masalah rambu-rambu jalan, bisa masalah jalan itu sendiri, ya kan, atau mungkin karena jalannya sempit sehingga menyebabkan neraka gitu kan, itu gitu. Tapi jangan kemudian ketika itu dibebankan ke kita juga, itu bisnis loh, jangan gitu kan. Baik Pak, kembali soal yang usulan dari Aptun Banten untuk yang jalur logistik itu diusulkan ke siapa Pak? Dulu saya pada saat gubernurnya Wahidin, kalau nggak salah pada saat RPJM ya kami sudah mengusulkan kebetulan kita dilibatkan di RPJMD ya kan, kita usulkan untuk membuat jalur atau jalan logistik khusus supaya didesain, ya kan, dirancang sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan, dan supaya mempercepat dan memperlancar, ya kan, ke tujuan gitu kan. Yang terjadi itu kan sekarang repot kita ini Mas. Kita masuk tol, ketika keluar dari tol itu udah jalan kabupaten kota, jalan provinsi, jalan nasional, kabupaten, yang kelas jalannya itu masih sangat jauh dari ketentuan. Itu problemnya gitu kan, sehingga terjadilah di situ daerah abu-abu dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu. Dan itu apakah juga nanti ketika nanti menyurati PUPR juga disampaikan mungkin Pak, selain dari PPBG? Oh iya, itu semua pasti akan kita sampaikan. Kemarin kami Aptun Banten mengadakan rapat evaluasi 2022 dan apa yang kita lakukan di 2022 berdasarkan permasalahan yang memang terjadi di 2022 dan belum tuntas 2023. Ya kan, masalah pembatasan solar BBM gitu kan, dan subsidi ya, tol, kenaikan tol dan pelayanan yang kurang memuaskan, nggak optimal, yang menyebabkan kita banyak kecelakaan gitu kan. Itu yang jadi konsen kita. Dan kemudian kita juga mencoba untuk bisa bekerja sama dengan asosiasi yang lain supaya kita satu suara ketika salah satunya terjadi kenaikan tarif tol ini gitu kan. Bukan hanya Aptindo yang teriak-teriak aja gitu kan, tapi semua stakeholder pengguna jalan untuk sama-sama lah ya, termasuk masyarakat transportasi dan lain sebagainya. Coba kita kolaborasikan supaya sama-sama ini ada sesuatu hal yang harus dikoreksi loh gitu kan. Jadi jangan hanya menerima gitu kan, yang ujungnya jadi biaya tinggi. Ya kan, salah satu penyumbang inflasi juga lah. Ya. Gitu Mas. Baik, terakhir Pak Saiful, mungkin langkah konkret apa nanti Pak Aptun dari Banten ini untuk agar aspirasinya bisa didengar dan mungkin segera direalisasikan? Ya. Pertama kami koordinasi dengan DPP ya. Tentu karena induk kami kan di DPP. Dan kami coba juga kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang tadi saya sebutkan, pengguna, dan juga lembaga bantuan hukum
kayak YLKI, BPLKI gitu kan, untuk sama-sama bergerak untuk menyurati ke bukan hanya BPJT tapi ke Kementerian PUPR juga gitu kan. Karena kan yang punya jalan kan mereka sebetulnya pengguna regulasi jalannya gitu kan. PUPR kewenangannya gitu kan. Jadi itu ya wasitnya. Karena masalah-masalah yang di tol belum selesaikan banyak, masalah odol juga kan 2 kali tarif terjauh gitu kan, bagi kami memberatkan juga gitu kan. Dan karena WIM-nya juga masih banyak yang akurasinya nggak benar juga gitu kan. Banyak teman-teman masuk tol di Astra Tol itu kondisi kosong tapi load-nya itu 2 kali melebihi padahal kosong gitu kan. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Kalau kita kumpulkan banyak itu bisa pelanggaran, itu pidana. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Saiful. Semoga untuk lewat forum ini bisa jadi aspirasi juga ya Pak untuk amin, iya. Dan saya mengajak kepada teman-teman semua, khususnya Abdigo ya, Jawa dan Sumatera untuk bersama-sama berjuanglah untuk menyuarakan keberatan kita tentang kenaikan tarif yang rata-rata 23% ini. Karena kan penggunanya kan teman-teman juga yang lintas ke Jawa dan Sumatera ke Jawa bolak-balik, selain yang di Banten itu sendiri. Itu. Dan ini bisa jadi, bisa jadi perhatian operator lain di luar. Setuju, supaya tidak sembarangan menaikkan dan kita tidak dilibat, supaya mereka melibatkan kita juga seperti yang dilakukan oleh Kemenhub ya kan, dengan semua stakeholder yang terlibat di dalam penyeberangan itu. Baik, terima kasih waktunya Pak Saiful. Sama-sama Mas. Ya, selamat sore, Assalamualaikum Pak, salam sehat Pak. Ya sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.